Untuk saat ini ya Pak, pola pikir kita sebagai anak muda tuh masih terlalu apa ya, jelek masalah petani sih Pak. Nah itu yang harus diubah. Jujur masih sih Pak. Untuk Masih. hal terkecil aja nih ya Pak, Heeh. masalah gitu Pak. Offset. Offset. Jangan kesana man, bahaya. Aduh, sih. ya. Bahaya, bahaya. Saya ikutnya lomba yang BMC gitu, Pak. Kamu BMC ikut? Iya, ikut. Kalah tapi. Menang, Pak. Halo, halo sahabat OMB. Hari ini kita akan memotret ya mahasiswa Indonesia ya, seperti apa mahasiswa Indonesia kekinian. Hari ini udah datang Farah dan Aman. Ya. Aman untuk menceritakan mungkin ya lokalitas dulu ya, Bandung ya. Farah dari Pasuruan ya. Iya, dari Pasuruan, Jawa Timur. Pasuruan, Aman dari Jakarta Pak. Jakarta. Ini lumayan nih warnanya ada gitu ya. Oke, dan kuliahnya di Telkom University. Telkom. Prodi Teknik Industri. Teknik Industri ya. Ya. Oke. Nah, pertama nyampe Bandung apa nih yang menarik di Bandung? Kalau saya sendiri kultur shocknya sih, Pak. Nah, gimana? Jadi beda banget gitu sama Jawa Timur, gaya bahasannya, terus Ya. budaya-budaya keluar malamnya. Jadi kita harus Keluar menyesuaikan dulu. malam. Kita harus menyesuaikan itu juga sih, Pak. Iya, Iya. pertama di asrama dulu, enggak? Kalau saya kan angkatan COVID, jadi nggak di asrama, Pak, Oke, online. Oke, Iya. online ya. Jadi baru mulai datang di Baru tahun ke Bandungnya 2022 tahun ini, Pak. baru ya? Iya, baru Oke. banget. Ya, selama ini learning distance learning ya. Oke, kalau Aman gimana Man? Ayo Man. Waduh, kalau dari Jakarta ke Bandung yang pasti suhu sih Pak. Suhu masih sama saja. Nggak ada bedanya. Kirain kan dingin ya Pak ya. Ya, ya. Bandung gitu dingin. Ternyata pas sampai Bandung, ya Allah sama aja gitu kan. Dah akhirnya kan Ternyata Bandung nggak dingin maksud lo? iya nggak dingin Oke, Pak, oke. sama aja. Karena di kabupaten kan Pak. Saya nggak tahu kalau ternyata di kabupaten Telkom gitu. Iya, iya. Nah, terus kalau dari segi kan saya juga ngalamin asrama gitu Pak. Ya, ya. Nah, Gimana ceritanya? Kalau asrama sih alhamdulillah ya, untuk kayak teman sekamar itu asik orangnya. Jadi Ya. kayak nggak ngerasa canggung gitu kalau sama teman-teman asrama. Ya. Terus jadi belajar mandiri gitu kan. Ya. Nyuci sendiri, dan lain sendiri gitu-gitu. Kalau untuk Kamu datangnya tahun berapa Man? datang tahun 2019 Pak. Oh, kamu bukan generasi Covid ya? Iya. Tapi setelah itu stop gitu kan? Terus stop, semester 2 stop, langsung berhenti semua. Oke. Pertemanan gimana? Pertemanan nih. Pertama gimana nih? Kan lintas suku, lintas Iya, beda. kota. Coba Farah Tapi gimana? kalau pertemanan itu sama aja, Pak. Mm. Bagaimana cara kita menyesuaikan diri kita ke sikap-sikap teman Iya, kita gitu aja sih. Logat apa segala macam gimana? Temperamen. Ketemu orang Batak gimana Farah? Ketemu orang Batak pertama. Kalau orang Batak sendiri agak takut, Pak, bahasanya keras. Agak ini ya. Kamu gimana Man? Kalau dari ini ya Pak, jujur saya kalau misalnya Tapi kamu Jakarta udah nasional Man ya? wah iya sih Pak, udah campur-campur semua Campurnya gitu udah kan, Pak. tahu ya. Oke. Iya. Terus gimana? Tapi kalau di Bandung tuh kerasa banget Pak bedanya. Kayak misalnya bisa ketemu sama orang yang asli Jawa Timur, terus ketemu sama orang asli Padang, orang asli Jambi gitu. Jadi kadang belajar logat mereka gitu loh Pak. Kadang nyoba belajar bahas ini logat-logat Jambi gitu. Gitu ya. Belajar logat-logat bahasa. Seru nggak? Seru. Wah seru banget Pak. Kadang kerasa asik gitu jadinya kalau untuk ngobrol belajar-belajar. Kalau gitu. karakter gimana? Karakter kan kadang wah, Karakter pasti beda sih Pak. Kayak orang Jawa itu kelihatan banget untuk lebih kalem gitu Pak. ya. Dari Tapi emang kalem sih, Bang. Nah, Oke. terus kalau untuk kayak orang-orang Sumatera itu rata-rata orang yang lebih ke wah kayak berani untuk ngomong gitu, kayak Ya. ngomong itu lebih Lebih pede. pede Lebih gitu, pede. bener-bener kayak gitu sih Pak, bedanya beda banget pokoknya Pak. Oke. Kamu adaptasinya gimana? Adaptasi dengan keanekaragaman itu? Nah, kalau dari saya sendiri adaptasinya lewat organisasi, Pak. Ya. Jadi ya. kan kita
aku sama Bang Aman sendiri kan gabung satu organisasi nih, society. Ya. Di mana society itu sendiri bergerak di bidang sosial. Jadi kita kayak menyamakan satu pandangan kita, Pak. Jadi itu cara adaptasi kita. Iya, tapi kan pasti ada ininya ya. Pro kontranya juga sih. Iya, ya. Kamu menikmati butuh penyesuaian ya, Man ya. Iya bener-bener Pak. Perlu banget sih Pak. Nah, itu serunya kalau kita multikultural dan kampusnya juga multikultural kan. Multikultural. Nah, kalau dia dulu keterima di UB dia ketemunya Orang Jawa. Sama saja. orang Malang, orang Surabaya Iya, gitu. Untung nggak ketemu ya. Kita nggak punya Papua ya. Papua ada Pak, teman kelas saya ada Papua. Ada Papua. Gimana? Coba kamu cerita orang Papua dulu lah. Kalau Papua dia tuh kayak apa ya Pak? Agak keras tapi dia kayak let it flow gitu aja Pak. Oke. Ya udah kelas ya udah, kalau nggak kelas ya udah gitu Pak. Enak ya? banget nah. Tapi dia enak banget. Rajin nggak orangnya? Sedikit tidak sih Pak. Bukan menghina ras atau bagaimana, tapi menurut pandangan saya ke teman saya sih jadinya. Dia tapi kuliah oke, beres. Oke beres. Tapi ada beberapa Ada yang ngulang matkul gitu Pak. Ada kemarin saya ketemu anak Flores tuh. Oh gitu Pak. Tapi dia SMA-nya di Solo, jadi ya udah ini juga udah Berubah. Orang asing, orang-orang nggak ketemu. Belum pernah sih Pak. Dulu kita banyak loh orang-orang Eropa Timur terutama. Oh. Iya. Orang Ukraine, Uzbek itu ada dulu di ini, dan itu juga bagian kita belajar multikultural Iya. yang banyak gitu ya di ininya. Kemudian dari lifestyle nih, Bandung nih gimana? Di Bandung pas kamu datang tuh gimana? Kalau dari lifestyle. Lifestyle, food, OTD. nongkrong gimana? Kalau dari OTD ya Pak, yang pasti nggak seliar Jaksel ya Pak ya. lebih kalem, lebih kalem. Lebih santai. OTD Coba mah. kamu cerita Jaksel dulu lah. Sebelum kita bisa dapat pembanding kan. Waduh kalau Jaksel sih parah sih, kayak bisa apa ya? Benar-benar modern banget Pak fashionnya, benar-benar mereka merhatiin banget dari baju, celana dan lain sebagainya. Ngikutin banget mereka Pak. Referensinya ada gitu lah. Referensinya ada. Majalah gitu ya. Bener. Mungkin karena kita anak teknik kali Bang. Jadi nggak ketemu. Mungkin karena anak teknik santai-santai. Santai aja, bodo kan, amat. bodo amat OTD bebas gitu kan. Nggak mandi juga nggak apa-apa. Di Bojongsong ada nggak anak Jaksel nih? Banyak sih. Banyak tapi belum ketemu sih Pak. Belum ketemu ya? Belum. Komunitasnya belum ketemu Jaksel nih gitu enggak ya? Belum sih Pak. Belum Paling ketemu. Bekasi yang lebih banyak ya. Bekasi. Bekasi sama kayak Jaktim Pak. Mojang Priangan coba nih, Mojang Priangan. Gimana Man? Aman dong, masa sih parah yang. Tapi kamu udah nasional, udah tahu ya ini orang Iya Sunda. sih Pak. Kalau tapi Mojang Priangan itu apa Pak? Mojang Priangan Perempuan itu apa? Sunda, perempuan Sunda. Alah, iya Pak. Kalau Mojang Priangan gelis-gelis sih Pak yang pasti. Kayaknya udah dapet nih Pak. Waduh, enggak dong. Oh, kalau dapet pasti Pak. Asli Udah nyantol ya, parah ya. Udah ada Iya nih. kayaknya udah ada. Gelis banget Pak. Manis orangnya gitu. Manis. Yang mana tuh Bang? Hah? Yang mana? Yang itu tuh yang di story. Gimana? Enggak. Agresif nggak? Agresifnya gimana nih Wak? Enggak lah Pak, yang pasti orang Sunda kan Kalem-kalem Pak. Kalem Iya, ya? kalem. Iya Pak. Gitu. Kamu udah ini aja gimana udah? Sosialisasinya gimana nih Farah nih? Apanya Pak? Sosialisasi apa nih? Ya terserah kamu seperti apa aja. Nah, sama pertemanan dulu nih. Kalau pertemanan sih kaget aja sih Pak, kayak logat bahasa kita kan beda nih. Kalau di Jawa Timur kan pakai aku kamu gitu. Kalau di sini lo gue kayak gimana sih, kayak udah kasar gitu, kaget. Jadi harus nyesain aja sih. Tapi kamu apa ya, adaptasi kan? Iya, adaptasi terus ya. Iya. Nah, kalian aktif di mana? Komunitasnya apa nih? Kalau dari saya itu ada komunitas di jurusan teknik industri namanya Society. Nah, society apa itu? Society itu secara sederhananya Gerakan-gerakan kiri enggak? Bukan beda Pak. JWS enggak ya? Ini gerakan positif sih Pak, kayak lebih ke arah mengajar anak-anak SD, terus Bagus dong. terus membantu masyarakat dengan memberi kurang mampu dengan memberi makanan, sumbangan gitu. Ini daerah mana? Peruntukannya untuk daerah mana? Di Bandung sih Pak.
Untuk sementara di Bandung. Di Bandung. Ya. Tepatnya kecamatan mana apa sekitar Bojong Soang aja? Enggak. Kalau untuk itu sekitar Bandung sih Pak. Kalau kemarin yang SD itu sekitar mana sih Bang? Di Bandung juga kalau SD. Di Bandung. Nah tapi uniknya ini Pak, pas online kemarin kita juga nggak langsung berhenti untuk kegiatan yang pas COVID itu. Jadi kita malah lebih menyebar lagi untuk kayak memberi makanan, sumbangan itu ke orang ke daerah masing-masing. Oke. Uniknya di situ, jadi lebih tersebar luas saja. Ya. Terus gini Pak, kalau Society sendiri itu kayak pas COVID sendiri kita nggalang dana di internet ya Bang, Benar. lewat media sosial gitu, Instagram. Gimana responnya gimana? Bagus. Bagus ya. Bagus ya. Ya. Ya, sebenarnya mahasiswa itu kan pesta buku, pesta dan cinta. Nah, coba akademik dulu, akademik. Ya, Farah. Kalau kuliah seru nggak? Seru Pak. Kuliah seru. Soalnya baru pertama ngerasain offline nih, jadi masih aman lah. Masih aman, seru ya. Kalau hangout apa pesta-pesta nih Bojong Soang nggak ada kali ya? Nggak ada. Nggak ada Bang. Nggak nonton di Transmart nggak? Kalau nonton juga kalau bisa di kota Pak, nggak di sekitar situ. Bosen banget. Bosen Pak ngeliatnya lewat situ lagi. Itulah ya. Kan Bandung tuh 2 segregasi ya, ada orang utara, ada orang selatan. Emang orang selatannya kayak gitu lah ya. Kita jadi orang kabupaten ya Bang ya. Benar, kabupaten kita Pak. Mainnya ke kota. Nah, apa tadi pesta buku cinta. Dan cinta. Cinta gimana? Cinta apa dulu nih Pak maksudnya? Cinta inilah masa-masa indah hati. Ada lah ya. Kalau masa cinta nggak enaknya saya LDR nih Pak. Waduh, LDR lagi. Gimana LDR? Berarti bukan Bukan anak Sunda berarti Pak. Orang Sunda Orang Pak, Sunda. tapi beda tempat LDR kuliahnya. mana? Jogja, Enggak, Jakarta. di Bogor Pak kebetulan. IPB betul. Oh makanya yang sering pulang itu gara-gara nyamperin ya Bang ya? Waduh ketahuan nih. Anak alim juga. Ya betul Pak. Wah, iya udah lama nih berat makar. Nah, oke. Pandangan kamu sebagai anak muda ya ngelihat bangsanya gimana? Ngelihat saat ini apa ini aduh pinginnya bangsa kita kayak gini apa? Ada nggak? Ada terlintas nggak? Yang pasti ya Pak, ada rasa bangga sebagai orang Indonesia. Ya. Terus tapi ada rasa miris juga. Oke, apa nih? Apa? Sebagai contoh kayak misalnya perbedaan agama itu masih terasa banget di Indonesia. Ya. Itu saya merasa kayak kita lahir dan berjuang dalam satu nama Indonesia. Ya. Tapi pas selesai perjuangan untuk mendapat kemerdekaan, tapi malah akhirnya terpecah gara-gara agama gitu Pak. Masih ada pembeda. Masih ada pembeda gitu. Jadi ada pembeda dari faktor agama. Kalau Farah gimana coba Farah? Kalau menurut saya pandangan Indonesia sendiri lebih canggih ya Pak ya, karena kita itu perkembangan teknologi udah semakin luas nih. Ya. Nah jadi kayak kita nih melakukan pembayaran di warung aja nih udah tinggal ngeklik satu tombol doang gitu, nggak usah uang. Ya. Jadi sebagai generasi muda saran saya lebih ke kegiatan positif aja, kayak ikut webinar, financial teknologi. Kamu webinar apa judulnya? Financial teknologi Pak. Oh seru ya, financial teknologi itu apa? Itu financial teknologi itu apa? Gimana nih Bang? Kalau financial teknologi nih Pak, secara sederhananya kita ambil contoh kayak misalnya kita udah bisa melakukan pembayaran lewat OVO, lewat Dana, lewat GoPay. Nah itu salah satu contoh aplikasi finansial teknologi, kurang lebih seperti itu. Apa kelebihannya apa dibandingin dengan uang kertas, uang logam? Mungkin lebih fleksibel aja sih Pak. Lebih fleksibel ya. Dan kita ambilnya pasti secara keperluan kita aja nih. Kalau uang cash kan kebanyakan boros nih Pak. Malah lebih boros itu kali ya. Ya mana ya? Bener. Aduh, kalau kan kita sebagai orang yang sudah edik sama jadi lebih mudah jadinya kerasa. Lebih mudah rasanya gitu kalau udah bayar lewat warteg, lewat HP itu udah gampang banget rasanya. Bandung ini termasuk perkembangan teknologinya cepet banget nggak sih Bang ya? Cepet banget Bu. Itu warung-warung di sana udah mulai ya? Udah pakai QRIS sekarang tuh Pak. QRIS semua ya? Gerobak Batagor aja sekarang udah pakai QRIS Pak. Oh ya? Wah, luar biasa. Coba kamu ini kan, nanti kedepannya seperti apa kira-kira? Kayaknya lebih jauh, apa ya, perkembangan teknologinya lebih dalam gak sih Pak? Iya.
Nggak pakai QRIS lagi teh ntar. Wah mungkin udah pakai hologram atau apa gitu. Oh ya. Iya pasti sih Pak. Ini udah semua teknologi nih, Iya. digital teknologi ya. Terus mimpi kamu ke depannya kamu apa nih? Kerja apa segala macam apa? Atau kontribusi terhadap bangsa ini apa gitu? Man Farah. Waduh. Berat nih, berat ya. Berat nih. Kayaknya Bang Aman dulu. Waduh kalau yang berat-berat ke gua ya. Atau lu kontribusi buat lu sendiri aja dulu deh. Apa nih? Saya sih pengen menjadi kayak Warren Buffett sih Pak. Wih, Jadi orang investor gitu. Oh. Orang investor besar terus ngasih dana ke perusahaan-perusahaan itu keren banget sih. keren ya, itu mimpi ya. Pengen banget kayak gitu. Itu masuknya lewat apa? Startup atau lewat apa awalnya? Atau kerja dulu man? Yang pasti kerja dulu sih Kerja Pak. dulu sih Ngumpulin harusnya. modal terus baru kita invest ke saham dan lain sebagainya. Itu mimpimu man ya. Iya pengennya gitu Ini sih. gimana dengan petani-petani miskin segala macam gimana man? Wah kalau untuk saat ini ya Pak, pola pikir kita sebagai anak muda tuh masih terlalu jelek masalah petani sih Pak. Nah itu yang harus diubah. Saya ngerasa saya pengen banget ngubah pandangan petani itu. Kadang kalau petani kan di kita dianggapnya yang sering tanah, terus sering kotor gitu-gitu. Iya. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita ubah polanya, kita tambahin teknologi semacam di pertanian itu, Ya. itu pola Lebih pikir berkembang ya? lebih berkembang terus pola pikir petani kotor dan lain sebagainya Ya. pasti Udah hilang, hilang, udah hilang. Ya kamu pengen banget unsur teknologi masuk di situ ya. pengen Pak. Kalau Farah nih. Kalau- Kalau Farah kan ini kan farmer nih, pria Pasuruan kan. Kalau saya sendiri kayak lebih pengen kerja di tambang sih Pak. Wih, tambang. Kalimantan Doain ya. aja, Amin. doain. Tambangnya di Nigeria ya. Oke, gimana? Tambang, kenapa tambang? Soalnya lebih asik aja nih Pak, kayak cewek jarang banget tuh di tambang. Terus saya pengennya di operasian yang komputer. Tambang mineral ya, kan ada Iya, migas, ada mineral. mineral ya. Ya, mineralnya. Kamu apa tertariknya kenapa? Gaji besar nih kayaknya. Gaji. Salah satunya. Ini lebih urusan gaji nih ya. Kalau gaji besar kan kita bisa jadi investor ke proyek sosial lainnya Pak. Dan sekarang kan saya juga ikut proyek sosial. Jadi kayak hebat gitu loh kita bisa investasi ke desa-desa yang masih terpencil gitu Pak. Oh, kamu pingin ada efeknya ke sekitar. sekitar tambang ya. Sekitar tambangnya. Sekitar tambang agar ada efek ekonomi di situ ya. Tapi saya kira motifnya salah satunya adalah gajinya Gaji besar. besar. Bukan Pak. Itu motivasi utama gitu ya. Motivasi utama. Karena TI bisa kemana-mana ya. Iya, bisa. Benar bisa. TI itu kemana-mana. ditambah ngapain coba? Kamu udah kebayang belum? Belum Te- sih Pak. TI kan ilmunya continuous improvement ya. Improvement. Bisa aja. Atau yang yang K3. K3, keselamatan kerja ya. Itu sangat K3 ngaruh ya banget bisa. Pak. Ya kan, keselamatan kerja, health, occupational safety ya. Safety, Itu production. juga, atau anak-anak TI banyak di situ ya. Tapi harusnya jangan di situ, karena nanti karirnya nggak sampai puncak tuh. Stuck di situ aja ya Pak ya. Support situ aja, kamu pakai baju-baju yang spotlight Iya. gitu doang. Ya, jadi kalau karir kan harus berputar ya, pernah di sini, pernah di Berkembang. sini, pernah Harus bercabang berarti ya. bercabang ya. Nah itu, jadi kontribusinya di situ ya. Untuk leadership, kontribusi menjadi pemimpin Indonesia gimana nih, Man? Kamu pinginnya dari bisnis dulu ya mainnya ya? Iya, saya pengennya dari bisnis dulu sih Pak. Kalau kamu dikasih kesempatan untuk menjadi leader di Indonesia gimana, Man? Kalau jadi kesempatan, Leadernya bisa nggak di politik, Man? Bisa juga di bisnis, Sosial. sosial, gimana? yang pasti untuk kepemimpinan yang Ya. pertama itu saya pengen ngajak semua orang untuk tingkatin kejujuran sih Pak. Wuih, kejujuran. Kejujuran emang nomor satu. Nomor satu banget sih. Untuk sekarang itu Emang di kita masalah nih kejujurannya. jujur masih sih Pak. Untuk hal terkecil aja nih ya Pak. Masalah gitu Pak. Offset. Offset. Jangan kesana Man, bahaya. Bahaya. Aduh, maaf. Nah, terus apa lagi nih ya? Nah, terus apa lagi ya? Yang pasti kalau saya sebagai seorang pemimpin, saya pengen bangun yang terkecil aja, kayak contoh kayak pertanian. Ya. Saya pengen ningkatin segala teknologinya karena di Indonesia terus masih rendah teknologi pertanian. Ya. Terus
ekspor pertanian segala macam pengen saya ini juga. Ya. Nah, kalau Farah. Kalau saat ini tuh saya jadi apa ya Pak? Perintis buat proyek sosial. Salah satunya salah satunya tuh kita kayak ningkatin ekonomi dari nelayan nih Pak, dari aplikasi Ocean.idn. Jadi kayak leadership saya dibangun dari sini. Kita mulai bisnis dari awal, terus nyiapin alat-alat sama bahan buat nelayannya. Ya. Dan buat ngajuin proposal aplikasi ini tuh nggak mudah gitu loh Pak. Jadi lebih ke socialpreneur ya. Social entrepreneur. Socialpreneur. Nah, ini rada saru, rada ini dikit. Pandanganmu terhadap politik, Man. Politik dulu kita. Waduh, kalau udah bawa politik jauh ya. Iya. Jauh ya dari. Masih belum saya masih apa ya? Kalau masalah politik tuh saya masih enggak terlalu ngikutin sih Pak. Oke. Karena merasa ada ranahnya sendiri enggak sih? Berarti bukan dunia kita. Bukan dunia kita gitu ngerasanya, Jadi, Pak. pada dasarnya lu dunia politik bukan dunia kita. Iya. Bukan. Lu dunia lu apa sih, Man? Dunia yang masuk lu sehari-hari lu ngapain? Kalau sehari-hari sih apa yang lu baca buku apa segala macam. Kalau yang pasti kalau lu tertarik, ini seru nih. Apa? Yang tadi pasti, kalau bilang investment kan tertarik lu tadi kan. Selain investment itu ada novel juga saya suka baca. Apa tuh novel lu, Man? Yang terakhir apa, Man? Yang novel itu terakhir ada tapi saya lupa judulnya, Pak. Novelnya itu pokoknya ceritanya aja tentang seorang pemuda yang malas-malesan terus dia ikut lomba. Dan akhirnya tujuan dia lomba sebenarnya pengen liburan gitu. Tapi akhirnya termotivasi karena dia menyukai seorang perempuan gitu. Jadi termotivasi untuk ngikutin lomba tuh serius gitu. Gitu sih Pak intinya. Kayaknya itu cerita dari Bang Amar ya sih? Enggak dong. Enggak dong. Itu asli novel kalau itu. Parah nih gimana nih? Gimana Pak? Kamu sehari-hari apa? Kamu senangnya apa gitu? Saya senangnya di dunia bisnis sama olahraga sih Pak. Olahraga. Bisnis apa? Kamu suka apa? Suka ngamatin nih bisnisnya gimana? Atau feature bisnis kamu baca gitu ya? Kalau bisnis itu saya ikutnya lomba yang BMC gitu Pak. Kamu BMC ikut? Iya ikut. Kalah tapi? Menang Pak. Kamu pernah menang apa aja? Juara 1 dari national competition. Terus kemarin yang terakhir itu dari Universitas IPB. Iya, juara 2 masih juara 2. Keren Pak. Juara 3. Karena TTI lain nggak ada yang ikut. Iya, soalnya hanya beberapa peserta doang. Makanya menang. Oke, tapi good lah. Terus apa lagi concern ya? Kamu sukanya suka ini? Ke bidang olahraga sih Pak. Olahraga kamu apa ini? Lari. Gue pikir olahraganya salsa kan. Lari. Pernah juara lari nggak sih? Iya pernah Pak. Oh, di mana aja? Di Pasuruan? Di Pasuruan. Belum nasional sih. Gadis maraton ya. Soalnya kan dari lari sendiri bukan kayak manfaat dari kita aja nih Pak. Kita bisa ngembangin ekonomi dari situ. Gimana ceritanya? Kok ekonomi sama lari apa hubungannya? Itu sport tourism kan bisa Pak. Jadi kita itu kayak semisal nih di Bandung kita adain sport tourism kayak lewati desa-desa wisata di Bandung dengan lari. Nah itu bisa kita jangkau dengan dana berapa. Itu kan bisa Pak. Jadi cuan tuh. Oke, jadi cuan ya. Jadi cuan. Sekarang pandanganmu startup gimana, Man? Kalau startup ya Pak di Indonesia ini udah cukup banyak sih Pak. Maksudnya dalam arti perkembangannya udah luas terkait kayak misalnya Gojek itu juga udah salah satu startup unicorn kalau nggak salah ya Pak. Terus ada misalnya kayak startup financial kayak vintage gitu-gitu, itu juga udah mulai bermunculan, udah banyak. Terus marketplace dan lain sebagainya itu juga udah muncul. Jadi menurut saya perkembangan saat ini masih bagus sih Pak, dan akan berkembang lebih bagus lagi untuk ke depan. Benar. Tapi semakin berkembang tuh kayak semakin banyak pesaing gitu nggak sih Bang? Bener. Makin banyak pesaingnya. Jadi harus ada strategi yang bagus tuh. Iya, harus ada celah-celah nih untuk nyari positioning dari startupnya. Kamu punya mimpi, ada startup sosial juga bisa kan? Iya bisa. Punya mimpi. Startup sosial. Kamu yang jelas ya, abis ini kan kerja perusahaan tambang kan? Abis itu mimpinya apa lagi nih Farah nih? Ya itu tadi Pak, mau jadi investor di proyek-proyek sosial aja. Proyek sosial ya, Pasuruan luar biasa itu ya. Sekurangnya jualan mangga lah ya. Jualan mangga, mangga alpukat. Mangga alpukat. Coba kan mangga ini kan kita, mangga bagus ya. Bagus. Tapi kita nggak ekspor, cuman
ke Bandung, ke Jakarta. Ya. Ya. Masih belum, padahal kalau diekspor ke luar negeri pasti mahal nggak sih Pak? Enak kan mangga kita kan. Enak. Ya itu yang coba kamu bayangkan. Coba kalau mangga Probolinggo sama Pasuruan diekspor, kebayang nggak itu? Kebayang Pak. Kebayang kan problemnya kan kualitasnya harus standar, Fresh gitu. harus fresh, nggak boleh tiba-tiba bule makan ada uletnya di dalam kan selesai, nggak bisa, harus dikasih lilin kayak apel kan kasih lilin ya? Iya. Yang pelapis itu bukan sih Pak? Iya, pelapis harusnya untuk- dikasih itu. Di dunia ini kadang-kadang yang laku tuh malah mangganya Australia. Sama Thailand sih Pak. Mangganya Australia itu kecil-kecil, kamu pernah lihat belum? Belum. Oh, ya. Thailand juga ya, mangganya asem. Oh asam tapi Pak. Kadang-kadang saya bilang kayaknya orang bule suka yang asem nih, kayak pisang deh, Cavendish misalnya. Oh, pisang Cavendish. Banyak. Cavendish kan sebenarnya menurut kamu gimana? Kalau menurut saya pisang Cavendish itu kualitas yang terbaik sih Pak untuk Tapi di enak, Indonesia. Enak bagus. ya. Jadi ada juga seleranya orang luar tuh ya kayak Cavendish. Kalau dikasih pisang-pisang bulu, pisang apa Indonesia banyak pisang ya. Iya. Tapi buluk. Tapi nggak masuk tuh pisang ya. Nah saya kira apa nih pandanganmu, terutama untuk masyarakat kecil gimana naikin yang tadi udah kita bahas petani ya. Ada nggak imajinasi atau semacam saya punya Indonesian pilot nih untuk majuin Indonesia gimana Mas? Kalau dari segi petani kayaknya harus dipadukan dengan teknologi nggak sih Bang ya, Iya, buat ningkatin kualitasnya Iya, itu. Ya artinya pada suatu titik harus nyebur juga kan. Iya, harus. Nanti udah duit banyak ditambang lo, investment gitu-gitu lo harus coba masuk di situ. Ada nggak keinginan masuk situ? Atau lo pengen udahlah gua simple aja lah berkeluarga gitu? Oke, man. Kalau untuk saat ini karena emang orang tua punya kayak sejenis perkebunan gitu Pak. Jadi saya ada rasa ketertarikan juga di situ Pak. Mengenai ekspor buah dan lain sebagainya. Karena menurut saya apa sih yang kita bisa manfaatkan lagi selain memanfaatkan perkebunan-perkebunan di Indonesia itu. Iya, iya. Terus juga dengan kita dengan mengekspor buah-buah Indonesia itu kan kita jadi punya nilai di luar gitu. Iya, iya. Kalau misalnya udah punya nilai di luar, orang luar jadi bisa melihat kita sebagai negara Indonesia itu sebagai penghasil buah terbaik. Dan buah kita banyak ya. Banyak banget jenisnya. Buah-buah tropis. Padahal bagus-bagus loh. Bagus-bagus. Sayang banget kalau nggak diekspor. Orang luar mana tahu rambutan gitu kan. Belum tahu manggis gitu-gitu sih, Mbak. Kita manggis ya ke Cina ya. Oh, ke Cina. Cina. Jadi dulu ada senior itu yang jualan manggis itu ke Cina. Karena di Cina itu manggis harganya mahal. Karena dianggap sebagai buah apa gitu ya, semacam ada kultural di Cina, manggis itu sebagai ya, Cina. Khasiatnya juga banyak, itu gitu, pengobatan. Vitamin C-nya tinggi. Nah, itu di Cina gitu ya. Berarti sesuatu yang politik itu bagi kamu ini jauh gitu ya, enggak belum tersampai, belum kejangkau. Enggak ya, itu enggak ya. Enggak, masih belum. Jadi jadi Bupati Pasuruan gimana? Aduh, belum kesampaian Pak. Enggak ada. Enggak ada. Dan selama ini aktivitas untuk kesitunya enggak ada ya. Enggak ada sih Pak. Oke. Man, musik apa man? Musik yang asik nih man. Waduh, kalau masalah musik ya Pak, saya cuma ngikutin yang viral-viral aja sih Pak. Sering lihat TikTok berarti Ya, Pak? sering lihat TikTok, terus juga ya, musik-musik indie mungkin ada beberapa yang saya suka. Apa tuh? Kayak misalnya ini Asma Librasi itu juga saya suka dengerin. Coba nyanyi dong. Waduh, jangan dong, malu. Ya. Terus ya paling ya lagu-lagu viral aja sih Pak yang saya. Lagu-lagu 80-an, 90-an. Oh, kalau 90-an paling Kahitna saya dengerin. Kahitna. Terus lagu-lagu ini Ebit GAD itu juga saya denger. Oh ya. Ya. Ebit GAD. Kalau Farah nih, Farah. Saya tidak terlalu suka musik sih Pak. Kamu apa suka mengaji? Apa? Mendalami agama nggak suka? Iya, suka Pak. Nah, gimana? Kayaknya itu kewajiban gak sih? Waduh, Kewajiban. itu wajib, sangat-sangat wajib. Wajib. Tapi kamu suka baca-baca yang lain gitu nggak? Ya. Atau dengar ceramah apa gitu-gitu? Kalau saya kan juga ikut ke MSU nih Pak yang di Telkom, jadi ikut organisasi situ komunitas kayak hafal Al-Quran sama tahfiz gitu. Iya. Jadi ikut lebih ke condong yang itu sih, bukan ke baca bukunya. Oke, lebih ke apa kuliah-kuliahnya ya? Iya, kuliah-kuliahnya, akademik. Gitu. Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi sekarang 5 ya. Kemudian Indonesia miskin nggak sih? Coba kamu Man.
Kalau menurut saya sih tergolong menengah Pak, tapi belum belum yang sebagai negara yang punya nilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tapi untuk pertumbuhannya masih bagus gitu loh Pak. Iya. Kalau menurut saya. Kalau Farah? Ya sama sih Pak. Karena kan kita mungkin ekonominya masih menengah itu karena orang Indonesia sendiri kurang inovasinya. Iya. Kurang inovasi. Nah kemudian pingin nggak Indonesia jadi negara maju gitu? Wah. Kalau Kayak itu pingin banget sih. pengen kayak banget. Amerika, terus pengen kayak Rusia dan lain sebagainya. Mungkin salah satunya tadi bisa nih Bang, kayak kita ekspor buah-buah yang belum ada. Itu salah satu buat caranya. cara Mendongkrak- meningkatkan ekonomi. mendongkrak. Udah kebayang ya caranya, udah kebayang ya. Udah sih. Kayaknya itu bisa kita lombakan gak sih Bang? Bisa sih kayaknya bisa ini. Itu ya satu yang bisa deh. Nah persoalan ini Man, kalau kolaborasi gimana nih? Misalnya sesama teman-teman jalan nggak? Kalau ada nggak yang soliter gitu gimana? Kamu kan organisasi nih. Iya. Gimana kalau mengorganisasi teman-teman untuk ngapain itu bisa nggak? Artinya banyak hambatan nggak gitu? Kalau dari saya sendiri, saya merasa untuk saat ini belum ada, masih bisa untuk mengajak teman-teman kerjasama. Ya, kerjasama ya. Masih untuk komunikasi dan sebagainya macam. Saya menyesuaikan diri saya sendiri untuk ke teman-teman, bukan teman-teman yang menyesuaikan diri saya. Jadi kalau gitu. untuk di strategi kamu gitu ya? Iya, jadi untuk kerjasama ya menurut saya masih baik-baik saja sih. Tapi itu kayak tergantung dari kepribadian kita masing-masing gak sih Bang? Iya benar sih. Iya. Cara pandang kita, terus cara pandang teman-teman ke kita gitu. Kayak gitu Iya, sih. Kalau hanya kita aja yang merangkul itu kayaknya susah sih kalau nggak ngebonding satu sama lain. Karena suatu saat setelah kamu kuliah pasti itu harus Dipakai kan? dipakai dunia Gimana kerja. kamu ngelatihnya gimana? Kayaknya mulai dari organisasi itu kita bisa berlatih nggak sih Bang, kayak jadi ketua pelaksana atau koor dari divisi. Iya, atau mungkin ada sejenis program kerja yang bisa kita Melibatkan diri kita untuk ke dalam Iya. program kerja, itu salah satu caranya. Ini event paling besar pernah diadain apa nih, Farah? Selain yang ini ya, yang kemarin, kamu pernah terlibat apa gitu? Kalau event ya Pak, kalau saya sendiri ada yang namanya lomba iGreek Pak. Apa tuh iCrick itu? iGreek itu sejenis kompetisi untuk kompetisi perlombaan gitu ya, untuk ide-ide kreatif Dari teknologi yang untuk membantu Ya. masyarakat Indonesia gitu sih Pak. Farah? Kalau Oh kamu juara tadi Iya. Raya? Gila nih. Beauty contest menang terus nih. doakan saja Pak. Iya. Artinya saya sedikit menyimpulkan, nanti kita diskusi lagi ya. Artinya ketertarikan dari teknologi bisnis gitu ya, sosial itu juga ada. Tapi politik enggak ya? Belum. Sementara belum. Sementara Jadi belum. politik itu sesuatu udahlah gitu ya. Iya. Jadi tapi upaya-upaya untuk tadi agar masalah kemiskinan di Indonesia bisa ditanggulangi ada ya, di hatimu ada ya, atau Indonesia jadi negara maju deh, itu ada ya, ada juga ya, Ada Pak. atau kita rame-rame kerjasama bikin apa itu ada nggak? Maksudnya kan dulu Indonesia ini kan punya sejarah, anak-anak mudanya tuh kolaborasi itu, ya nggak? Sumpah Pemuda ada kolaborasi kan? Iya. 17 Agustus ada kolaborasi, tapi politik terus kolaborasinya. Kita geser teknologi dan sosial ya, bisnis gitu ya. Nah, ada nggak gitunya Man? Coba. Kayaknya mungkin dari keprofesian bisnis analis sendiri bisa nggak sih Bang kayak kolaborasi nih buat ningkatin perekonomian sosial melalui bidang bisnis, Ya. kayak project sosial atau project plan gitu. Apalagi kita udah punya wadah gitu kan, jadi Punya bisa. wadah, jadi mudah lah ya. Bisa ya. Jadi arah ke situnya ada ya. Ada. Nah, apa yang kamu ntar lagi juga lulus ya? Iya benar Pak. Berarti Penerus. parah ya. Nah, itu juga harus maksudnya bukan dipikirin, artinya itu kan harus sesuatu yang inisiatif di kita ya. Harus yang bersifat Inovasi. jadi emansipasi di kitanya. Kalau Kartini dulu kan emansipasinya dia menceritakan persoalan sosial di
zaman dia gitu ya. Nah yang tadi saya cerita yang tadi juga ada anak-anak muda nih kan terus melakukan itu. Sebenarnya anak muda yang progresif itu dibutuhkan. Ditambah dengan orang-orang tua yang bijak. Kan dua nih gabungnya nih ya. Benar-benar. Orang-orang tua yang bijak sama anak-anak muda progresif. Jadi bangsa kalau anak mudanya nggak progresif, wus gitu, nggak ada mimpi-mimpi besar, bisa melempem nih bangsanya gitu. Benar. Kamu benchmark, tahu benchmark ya? Ya, benchmark. Bayang Indonesia ini kayak apa? Benchmarknya negara deh. Farah dulu. Bang, Kenapa jadi opera-opera? laki-laki. Gantian dong. Laki-laki. Kayak Yang pernah melakukan benchmark offline. Ya kan pernah kan? Kapan? Gak pernah. Apa ya? Saya masih belum terpikir. contohnya kayak model-model pengembangan teknologi dan bisnis di Jerman misalnya ya, yang sangat high tech dan mereka kolaborasinya jalan gitu ya, atau yang di Skandinavia ya kayak Nokia. Nokia tuh bukan perusahaan loh, itu koperasi. Iya. Nah, itu juga. Tapi belum punya bayang karena belum baca kali ya. Ya. Nah, itu perlu didalamin. Jadi kita nih selain technical, horizon kita harus juga lebar. Horizon itu apa? Pengetahuan umumnya harus lebar, lateralnya lebar. Tapi yang ke bawahnya deepnya, yang technical tadi, yang ngapain harus problem solvingnya juga harus kuat. Nah, ini anak-anak muda sekarang tentunya gimana nih? Yang ke lateralnya ada nggak? Wah, pingin apa yang konsep-konsep yang jauh gitu. Tadi sebenarnya ada konsep-konsepnya, tapi kayaknya kurang itu. Yang bersifat perspektif gitu kurang ya. Kurang Iya ya, sih, Pak. Pak. Nah itu gimana Man? Coba bahas dulu Man. Kalau dari berdasarkan benchmark ya, kerasa bahwa Indonesia itu masih belum kepikiran sih Pak sebetulnya. Kepikiran. Iya. Soalnya kita juga belum pernah benchmark. Belum pernah benchmark, jadi masih belum ada pandangan yang bagus lah. Misalnya ada pertemuan mahasiswa tingkat nasional, TI tingkat nasional, pernah ada nggak pertemuan? Kalau kemarin pertemuan sama alumni nggak sih Bang? Iya, itu pun baru dalam lingkup Telkom. Lingkup Telkom saja. Apa topiknya? Oh, itu masih Sharing aja guys, sharing. sekedar Iya. sharing sih, Sekedar sharing. Sharing aja ya. Iya. Enggak topiknya apa tentang IT, tentang apa, enggak ya. Enggak ada sih Pak. Jadi lebih ke Informal jadi. coaching paling ya, atau mentorship ya. Iya. Lebih ke mentorship Coaching. ya. Oke, ini terakhir ya buat Aman dan Farah. Apa nih mimpimu tentang Indonesia? Mimpi tentang Indonesia, yang pasti pengen Indonesia bisa punya pertumbuhan ekonomi yang bagus, yang tinggi. Ya. Terus juga pemerataan ekonomi ya minimal dapat diminimalisir kemiskinannya. Terus segala teknologi mulai berkembang pesat. Ya. Terus dari olahraga juga saya pengen juga ngelihat timnas Indonesia masuk Piala Oke. Dunia. Cita-cita pribadi tuh. Cita pribadi masih belum kesampaian nih 19 Karena tahun. sebenarnya sport itu menunjukkan kualitas bangsa. Kualitas loh. bangsa. benar. Lebih terkenal sport. Benar. Iya kan? Iya. Farah apa nih? Kalau menurut saya sih buat Indonesia sendiri lebih berbaur aja buat ke teknologinya sendiri. Karena Ya. kita kan nggak bisa nih Pak memisahkan teknologi sama masyarakat Indonesia sendiri. Ya. Soalnya kita harus beriringan kan Pak. Ya. Jadi buat menumbuhkan perekonomian Indonesia dan memajukan Indonesia menjadi negara maju, kita harus menjadi atau menambah value kita dari mulai ilmu, strategi maupun perkembangan teknologi yang ada. Gitu aja sih Pak. Gotong ilmu apa yang nilai-nilai timur, gotong royong segala macam gimana nih? Kalau untuk saat ini Guyup gimana? Guyup rukun. kalau di tempat saya Pak, tempat tinggal saya jujur sikap gotong royongnya sekarang udah mulai berkurang. Soalnya masuk kota nggak sih Bang? Masuk ya? kota juga, komplek apalagi. Itu Ya. menurut saya masih sekarang udah rendah sih untuk sikap gotong royongnya. Untuk Jadi mahasiswanya ada nggak? kalau dari mahasiswa justru malah tinggi gitu Tinggi Pak. Pak. Oh tinggi ya? Tinggi Contohnya banget. aja kita Ya. kemarin Bang yang wisuda
itu kan ada arak-arakan tuh. Jadi kayak kita ngumpulin masa nih. Guyupnya ada ya? Ada. Kerasa banget. Kebersamaannya ada banget. Kerasa banget, Pak. Oke ya. Dan itu menjadi warna nanti nggak? Nanti kamu selesai di kampus masih bisa guyup nggak tuh? Bisa ininya kolaborasi apa segala macamnya? Yakin ya? Yakin bisa sih, Pak. Oke. Baiklah, sahabat OMB, inilah mahasiswa Indonesia. Terima kasih.